Hai Besti, bersama aku Krisna Dewi Patricia, kita bakalan bahas ringan mengenai informed choice dan informed consent. Kamu pernah nggak sih ngalami atau menjalani pemeriksaan ataupun tindakan medis? Kalau kamu pernah nih, kamu pasti mendapatkan formulir ini. Nah, ini contoh dari informed consent. Sebelum itu, yuk kita bahas mengenai apa sih itu informed choice dan informed consent. Dilihat dari urat katanya nih, informed dan choice. Menurut James and Eccles dalam Kamus Bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, informed berarti telah diberitahukan, telah disampaikan, telah diinformasikan. Sedangkan choice sendiri berarti pilihan. Jadi singkatnya, informed choice dapat diartikan memberitahukan atau menjelaskan pilihan-pilihan yang ada pada klien ataupun pasien. Informed choice sendiri tidak sama dengan membujuk. Nah, tanpa disadari nih, seringkali nakes melakukan hal membujuk atau mempersuasi pasien dalam menentukan pilihan. Semisalkan, terdapat dua opsi alternatif pengobatan, nakes akan lebih menekankan ke salah satu pilihan tersebut, tanpa disadarinya. Padahal nih ya, hal ini bertentangan sekali dengan prinsip otonomi pasien untuk melindungi nilai individual seorang pasien. Prinsip ini membuka kesempatan bagi pasien untuk memilih alternatif pengobatan, menerima ataupun menolak pengobatan yang ditawarkan oleh penyedia jasa medis, dan mengendalikan keputusan terkait diri pasien dalam hubungan perawatan medis. Selain itu, penghormatan prinsip otonomi pasien melindungi pasien baik terhadap pengabaian aspek moral maupun kepercayaan pasien sendiri. Selanjutnya yaitu informed consent. Di mana informed ini berasal dari dua kata, yaitu informed dan consent. Informed sendiri memiliki arti telah mendapatkan penjelasan atau informasi, sedangkan consent berarti memberi persetujuan atau mengizinkan. Jadi, jika digabungkan nih, maka dapat diartikan informed consent sebagai suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi, atau dapat juga dikatakan informed consent adalah pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya atau dimengerti oleh pasien sendiri, seperti itu. Lanjut dengan pendapat beberapa para ahli nih, menurut pengertian dari informed consent. Yang pertama ada Yusuf Hanafiah, menurutnya informed consent bukan sekadar formulir persetujuan yang didapat dari pasien, bukan juga sekedar tanda tangan pihak keluarga, namun merupakan proses komunikasi. Nah, inti dari proses informed consent sendiri adalah kesepakatan antara tenaga kesehatan dengan klien. Formulir hanya pendokumentasian hasil kesepakatan. Dilanjutkan dengan John M. Eccles 2003, informed berarti telah diberitahukan, telah disampaikan, telah diinformasikan. Sedangkan consent berarti persetujuan yang diberikan kepada seorang untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya adalah Komalawati. Menurutnya, informed consent adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya. Setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai risiko apa saja yang mungkin terjadi dalam tindakan medis tersebut. Nah, kita tampilkan lagi contoh dari informed consent sendiri atau persetujuan tindakan. Nah, itu ada nama pasien, jenis kelamin, pokoknya biodata dari pasien sendiri, dan pernyataan-pernyataan terkait tindakan yang akan dilakukan. Terus itu ada persetujuan atau tanda tangan baik dari tenaga kesehatannya sendiri maupun dari pasien atau klien. Teman-teman pasti di benaknya bertanya nih, apakah informed consent sendiri wajib ada setiap dalam tindakan medis? Jawabannya yaitu wajib. Mengapa? Karena untuk penjaminan hukum baik bagi pasien maupun nakes sendiri. Nah, sesuai dengan pasal 2 Permenkes RI nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi sebagaimana yaitu pada huruf C, yaitu berbunyi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi fisioterapis dalam menyelenggarakan pelayanan fisioterapi, dan pada huruf D berbunyi melindungi pasien atau klien sebagai penerima pelayanan fisioterapi. Jadi sama-sama terjamin hukumnya nih antara tenaga kesehatan maupun pasien sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Selanjutnya, fisioterapis sendiri untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STR, yaitu syarat tanda registrasi fisioterapis sendiri. Untuk dapat memperoleh itu, fisioterapis harus memiliki sertifikat kompetisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dengan adanya sertifikat kompetensi sendiri itu akan mengurangi terjadinya malpraktik. Jadi kita tidak usah khawatir pada saat pemeriksaan karena sudah ada penjaminan hukum sendiri yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Permenkes. Nah, jadi sebelum melakukannya tindakan medis, kita sebagai pasien bisa memastikan dengan jelas tindakan apa yang akan kita jalani, bagaimana prosedurnya, resikonya, dan finansialnya sendiri. Ini ada beberapa sumber yang bisa dijadikan referensi dalam informed choice dan informed consent. Dan itulah tadi pembahasan santai kita mengenai informed choice dan informed consent. Sampai jumpa dan terima kasih.